Baiklah, saya Charity Cecilia Mambu dengan NIM 240211011115. Saat ini saya akan mempresentasikan jawaban saya untuk UTS Kecerdasan Buatan. Kita masuk pada soal pertama, yaitu sebuah tim relawan akan mengirimkan bantuan ke daerah terdampak bencana. Mereka memiliki keterbatasan kapasitas angkut maksimum 20 kg. Terdapat beberapa jenis barang bantuan dengan berat dan nilai manfaat atau skor prioritas sebagai berikut. Di sini diminta untuk kapasitas angkut maksimum ditambah dengan angka terakhir NIM, begitu juga dengan beberapa item, beratnya ditambah dengan angka terakhir NIM. Angka terakhir NIM saya yaitu 5. Di sini untuk item air mineral, obat-obatan, dan pakaian sudah dijumlahkan beratnya dengan NIM terakhir saya yaitu 5 dan kapasitas angkut maksimum dari 20 menjadi 25 kg. Nah, kita masuk pada variabel keputusan. Di sini untuk variabel I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, XI sama dengan 1 untuk barang ke I dimasukkan ke dalam kendaraan, dan XI sama dengan 0 untuk barang ke I tidak dimasukkan ke dalam kendaraan. Kemudian fungsi objektif, maksimumkan total nilai manfaat prioritas barang yang dibawa. Max Z sama dengan 10x1 ditambah 7x2 ditambah 9x3 ditambah 8x4 ditambah 6x5 ditambah 5x6 dan 7x7. Kemudian untuk batasan yang pertama, batasan kapasitas berat, total berat tidak boleh melebihi 25 kg atau 4x1, 8x2, 7x3, 5x4, 8x5, 3x6, 4x7 itu jumlah semuanya kurang dari sama dengan 25. Kemudian untuk batasan biner, setiap barang hanya bisa dipilih satu atau tidak. Kemudian batasan non-negatif, XI lebih dari sama dengan 0 untuk I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk greedy algorithm, pertama kita pilih barang dengan rasio nilai dibagi berat tertinggi terlebih dahulu sampai kapasitas habis. Di sini karena makanan instan itu rasionya paling tinggi yaitu 2,5 yang diperoleh dari 10 dibagi 4. Kita mulai 25 dikurangi dengan beratnya 4 kg, 21, kemudian 21 dikurang dengan berat alas tidur 17, begitu seterusnya hingga kapasitasnya habis. Di sini kapasitasnya tersisa 2. Kemudian diperoleh total nilai yaitu 39. Kemudian total beratnya 23. Sisa kapasitasnya 2 kg dan barang yang terpilih 5, yaitu makanan instan, alas tidur, mantel, selimut, dan obat-obatan. Kemudian kita masuk pada genetik algorithm. Di sini kita lakukan coba-coba. Jadi misalnya di sini item variabel 1 masuk, variabel 2 masuk, kemudian item 3 tidak masuk, item 4 masuk, item 5 tidak masuk, item 6 tidak masuk, item 7 masuk. Begitu hingga kita memperoleh nilai fitness yang optimal. Di sini kita memperoleh nilai fitness terbaik yaitu 39 dan berat 23 kg, sedangkan solusi yang paling optimal itu 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, di mana item 1 masuk, item 2 tidak masuk, item 3 masuk, item 4 masuk, item 5 tidak masuk, item 6 dan 7 masuk. Kemudian kita lanjut pada perbandingan greedy algorithm dan genetic algorithm. Di sini terdapat kekurangan dan kelebihan dari masing-masing algoritma, yaitu untuk greedy algorithm lebih cepat dan sederhana, mudah diimplementasikan.
baik untuk masalah kecil, namun tidak selalu menemukan solusi optimal global, tidak bisa backtrack, dan buruk untuk masalah kompleks. Kemudian untuk genetik algoritma, lebih mungkin temukan solusi optimal global, baik untuk masalah besar dan kompleks, fleksibel untuk berbagai batasan. Namun lebih lambat dan kompleks, bergantung pada parameter, dan hasil bisa berbeda setiap run. Kesimpulannya, untuk kasus ini, kedua metode menghasilkan solusi yang sama, yaitu nilai sama dengan 39. Untuk greedy lebih efisien untuk masalah kecil, sedangkan genetik lebih unggul untuk masalah optimasi yang lebih kompleks dan berdimensi tinggi. Sebelum kita lanjut pada soal kedua, kita lihat dulu hasil implementasi untuk metode greedy algorithm dan genetic algorithm pada bahasa pemrograman Python. Di sini saya sudah buat untuk kedua metode, sudah dimasukkan untuk datanya. Kemudian kita coba running. Di sini hasil runningnya diperoleh sesuai dengan perhitungan manual yang tadi. Kemudian kita lanjut soal kedua, apa yang dimaksud dengan NP-hard problem dalam masalah optimasi, kemudian jelaskan kenapa diperlukan metode optimasi untuk menyelesaikan kasus NP-hard problem. Kemudian jelaskan perbedaan global optimum versus local optimum. Yang pertama, NP-hard problem adalah masalah yang sangat sulit diselesaikan secara cepat, terutama jika ukuran masalahnya semakin besar. Tidak ada metode yang pasti bisa menemukan solusi terbaik atau optimal dengan cepat, dan waktu komputasinya bisa sangat lama, bahkan bisa bertambah sangat drastis saat data bertambah. Contoh sederhananya, menentukan rute tercepat mengunjungi banyak kota. Kemudian, metode optimasi diperlukan untuk menyelesaikan NP-hard problem karena mencari solusi terbaik atau optimal secara pasti seringkali membutuhkan waktu yang terlalu lama dan tidak praktis. Oleh karena itu, digunakan metode pendekatan yang dapat memberikan solusi yang cukup baik dalam waktu yang lebih cepat. Tujuannya bukan selalu mendapatkan solusi yang paling sempurna, tetapi solusi yang mendekati optimal dengan efisiensi waktu dan sumber daya yang lebih baik. Kemudian perbedaan antara global optimum dan local optimum. Global optimum adalah solusi terbaik dari seluruh kemungkinan solusi yang ada dalam suatu masalah, sedangkan local optimum adalah solusi terbaik dalam suatu area tertentu, tetapi belum tentu yang terbaik secara keseluruhan. Kemudian kita masuk pada soal yang ketiga, jelaskan mengenai metode simulated annealing. Simulated annealing adalah metode optimasi yang terinspirasi dari proses pendinginan logam dalam dunia fisika. Metode ini bekerja dengan cara mencoba berbagai kemungkinan solusi, termasuk solusi yang lebih buruk pada tahap awal, untuk menghindari terjebak pada local optimum. Seiring waktu, suhu dalam proses ini diturunkan sehingga sistem menjadi lebih efektif, lebih selektif, dan cenderung memilih solusi yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, simulated annealing mampu menemukan solusi yang mendekati optimal pada masalah yang kompleks, termasuk NP-hard problem. Sekian presentasi dan penjelasan dari jawaban untuk UTS saya. Terima kasih.